Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan sesi 1 siang hari ini ditutup melemah. Kita bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Bursa Efek Indonesia. Jessica, sentimen apa saja yang berpengaruh terhadap perdagangan kita pada hari ini? Ya, Egan dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi pertama ini ditutup terkoreksi. Kalau kami pantau, koreksinya 0,65% di level 7.034. Trading value atau nilai transaksi pada perdagangan sesi pertama juga tergolong lebih sepi, Egan, dibandingkan hari biasanya, karena pada siang hari ini catatannya hanya di kisaran 5,5 triliun. Memang untuk pergerakan indeks harga saham gabungan terkoreksi ini berbeda sekali dengan kemarin. Kalau kita melihat bisa dikatakan seragam dengan pergerakan bursa saham di Asia, Eropa, dan juga Amerika Serikat yang ijo royo. Namun pada siang hari ini justru melemah karena aksi profit taking di akhir pekan, Egan. Selain itu kita juga memantau untuk pergerakan adanya IHSG pada siang hari ini juga dipengaruhi beberapa sektoral dan juga beberapa emiten. Yang pertama, kalau kami pantau untuk top losers ataupun yang memimpin pelemahan IHSG pada siang hari ini, yang pertama ada Bank Artos Indonesia yang turunnya 1,93%, kemudian ada Kalbe Farma sama turunnya 1,93%, dan juga Mitra Keluarga Karya Sehat yang menurun 1,83%. Kemudian Egan, kalau kita melihat kemarin pergerakan indeks harga saham gabungan ini sempat menguat karena didukung dengan kenaikan harga nikel. Pada siang hari ini harga nikel terkoreksi karena aksi profit taking juga. Pada siang hari ini harga nikel turunnya 0,64%, posisinya di level 25.986 dolar per tonnya. Dan di satu sisi kami juga memantau pergerakan harga komoditas lainnya yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, yaitu pergerakan harga batu bara yang pada siang hari ini juga terkoreksi sama seperti nikel. Namun untuk batu bara ini koreksinya di 0,64% di level, maksud kami di level lebih rendah dibandingkan yang kemarin. Kemudian Egan, kami juga memantau untuk pergerakan IHSG sebetulnya juga sejalan dengan pergerakan Bursa Asia, yang mana siang hari ini pergerakan Bursa Asia juga didominasi koreksi. Yang pertama kami memantau ada Nikkei yang melemah 0,35%, kemudian ada Hang Seng yang turun 0,84%, dan juga Straits Times yang turun 0,49%. Memang untuk pergerakan Bursa Asia ini seragam dengan pergerakan bursa di dalam negeri atau IHSG. Ini dikarenakan ada sentimen dari Tiongkok, Egan, yaitu kasus COVID-19 di Tiongkok yang kemarin pada hari Kamis dilaporkan semakin tinggi. Kemudian di satu sisi pemerintah Tiongkok juga akan melakukan tes untuk tes COVID-19 karena adanya tempat protes di pabrik iPhone, yaitu untuk pemasok Apple di Foxconn yang ada di Zhengzhou ini akan dilakukan. Maka dari itu ini menjadi sentimen negatif tersendiri bagi pergerakan IHSG dan juga bagi pergerakan bursa secara regional. Kemudian Egan, kalau kita melihat untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sebetulnya masih ada penahannya untuk melemah lebih dalam atau agar tidak melemah lebih dalam, karena sebetulnya para investor saat ini masih mencermati dan juga masih mencerna risalah The Fed yang dirilis pada hari Rabu lalu, yang mana pejabat The Fed ini menyampaikan kalau tidak akan ada kenaikan suku bunga acuan yang lebih agresif pada bulan Desember ataupun di awal tahun 2023. Namun sebelumnya analis ini sudah memprediksi setidaknya kenaikan suku bunga acuan bulan Desember nanti akan sebesar 50 basis point. Namun Egan, kita akan tunggu bersama apakah benar akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point atau tidak nantinya di awal Desember 2022 ini. Kemudian di satu sisi sebetulnya para investor juga melihat dan juga masih mencerna data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat yang baru dirilis tadi malam, Egan. Yang mana berdasarkan Departemen Tenaga Kerja di Amerika Serikat, untuk tanggal 19 November, ini data klaim penganggurannya tercatat 240 ribu klaim pengangguran, atau ini lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di level 218 ribu klaim pengangguran. Maka dari itu untuk pergerakan IHSG hingga perdagangan sesi kedua nanti diprediksi masih ada potensi pelemahan, setidaknya untuk range pergerakan IHSG ada di rentang 7.007 hingga 7.136. Egan. Jessica, bagaimana dengan harga komoditas dan kurs rupiah?
Ya, Egan dan pemirsa, kalau kami memantau untuk pergerakan harga komoditas, yang pertama ada harga komoditas emas, ini menguat 0,77% sehingga posisinya saat ini berada di level $1.774 per troy onsnya. Dan Egan, memang untuk pergerakan harga emas atau COMEX Gold ini sejalan dengan penguatan nilai tukar rupiah, yang mana saat ini nilai tukar rupiah berhasil menguat, namun sangat tipis Egan, hanya 0,01%, posisinya di level 15.664. Untuk sentimen yang mempengaruhi pergerakan harga komoditas emas dan juga pergerakan nilai tukar rupiah, ini sama, yaitu adanya risalah The Fed yang menyampaikan kalau ada kemungkinan di bulan Desember, The Fed tidak akan lebih agresif untuk menaikkan suku bunga acuannya. Dan kita sudah ketahui bersama, The Fed sudah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 4 kali, di bulan November sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin, dan ini dikhawatirkan sebetulnya apakah Desember dan juga bagaimana nanti resesi di tahun 2023. Ini yang menjadi pacuan ataupun yang akan dilihat oleh para investor ke depannya. Namun dengan adanya sinyal kalau The Fed tidak akan lebih agresif di bulan Desember, ini menjadi sentimen positif bagi pergerakan nilai tukar rupiah dan juga pergerakan harga emas. Sehingga untuk pergerakan nilai tukar rupiah akan ada di rentang 15.640 hingga 15.690. Kemudian kami juga memantau pergerakan harga komoditas lainnya, Egan, yaitu pergerakan harga minyak mentah dunia. Pada siang hari ini, WTI terpantau naik 0,73%, posisinya di level $78,51 per barrelnya, sedangkan Brent terpantau menguat juga 0,47%, posisinya di level $85,74 per barrelnya. Untuk pergerakan harga minyak mentah dunia, ini masih dipengaruhi sentimen negara anggota G7 atau Group of Seven ini yang mempertimbangkan untuk pembatasan harga minyak Rusia yang saat ini dinilai masih cukup tinggi. Dan Egan, dengan melihat sentimen tadi, kita akan terus menunggu bagaimana perdagangan IHSG, kemudian harga komoditas dan juga nilai tukar rupiah hingga perdagangan sesi kedua nanti. Demikian Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Jessica Wulandari langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta.